Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Ada 4 jenis plastik yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kantong plastik. Kantong plastik ini susah sekali terurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua, ada botol kemasan plastik. Ini juga susah sekali terurai. Kemudian yang ketiga, ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar styrofoam. Menurut penelitian, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kemudian yang terakhir, ada plastik kemasan saset yang kita jumpai juga di kehidupan sehari-hari. Biasanya ada pada minuman, kemudian sampo, sabun, dan biasanya kemasan saset ini juga berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA, dan juga lautan. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang darurat sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwasanya ini video yang ada di dekat daerah saya, bahwasanya memang banyak sekali sampah, ada sampah plastik terutama itu banyak sekali di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat sendiri, ini mungkin terjadi juga di dekat daerah kalian, ya, di dekat rumah kalian masing-masing. Ya, memang bahwasanya banyak sekali sampah, terutama sampah plastik ya teman-teman. Ya, ini menumpuk sekali dan mengganggu. Nah, darurat sampah plastik itu apa dan mengapa? Nah, Indonesia itu darurat sampah plastik ya teman-teman. Bahwasanya setiap tahun itu menghasilkan jutaan ton plastik yang mencemari lingkungan. Nah, ini menjadikan isu kritis mendesak untuk segera ditangani bersama. Ya, dengan pengelolaan sampah yang kurang. Nah, lalu di Indonesia itu 7,2 juta ton per tahun itu sampah plastik yang dihasilkan. Nah, dan sampah plastik ini menghasilkan 14% dari keseluruhan sampah di Indonesia, dan Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar kedua di dunia dan hanya 10% yang didaur ulang, serta 175 miliar kantong plastik per tahun yang dihasilkan di Indonesia. Ya, jadi memang banyak sekali sampah plastik di Indonesia teman-teman. Nah, dampak dari pencemaran sampah plastik pada lingkungan, yang pertama ada sampah plastik di laut dan daratan itu lebih dari 6,8 juta ton. Terus juga kerusakan keanekaragaman hayati, dan area yang paling berdampak di Indonesia itu ada di Bali dan Jakarta dan Sulawesi juga, yang menjadi wilayah kritis dengan tingkat pencemaran plastik tertinggi di Indonesia. Ya, jadi memang banyak sekali ya teman-teman sampah plastik ini. Lalu identifikasi masalah di lapangan. Yang pertama ada pantai yang tercemar. Ya, bahwasanya plastik ini menyebabkan pantai yang tercemar, terus juga sungai dan pemukiman warga juga. Ya, bisa kalian lihat ini banyak sekali sampah. Ya, lalu juga ada kasus di Indonesia, itu ada di Bali, juga terutama di Pantai Kuta. Ya, lalu juga di Jakarta itu banjir. Ya, itu karena apa? Ya karena sampah plastik ini ya teman-teman. Jadi sampah plastik ini memang membahayakan sekali bagi kehidupan kita. Nah, faktornya apa? Yang pertama itu adalah konsumsi plastik yang sekali pakai itu berlebihan. Terus juga ada infrastruktur pengelolaan sampah yang minim, dan juga kesadaran masyarakat masih rendah. Nah, dampak lingkungannya yang pertama ada pencemaran pada laut, ya. Terus juga mencemarkan tanah juga, ya, jadi kurang subur tanahnya. Lalu juga ada kerusakan ekosistem, ya, flora dan fauna terancam itu rusak. Nah, lalu ada dampak sosial dan kesehatan masyarakat, ya, di mana plastik ini memicu penyakit pernapasan ya teman-teman. Ini sangat membahayakan sekali bagi kehidupan kita di Indonesia ini. Nah, lalu ada program pengurangan sampah plastik. Yang pertama adalah larangan plastik sekali pakai, juga dan bank sampah komunitas, juga ada pengelolaan sampah terpadu, ada juga kampanye bersih nasional dan edukasi dan kesadaran publik. Lalu ada gerakan 3R, yaitu ada reduce, mengurangi sampah plastik, dan juga reuse, gunakan ulang, yaitu yang masih layak pakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik itu sendiri. Ya, sekian ya dari saya, bahwasanya kita harus mulai langkah kecil dari ini untuk mengurangi sampah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga kita bisa menjaga bumi kita, ya, dan juga mengurangi penggunaan sampah. Ya, jadi teman-teman, bahwasanya kita itu harus bisa menjaga Indonesia, ya, menjaga negara kita dari apa? Dari sampah plastik ini. Ya. Yang pertama itu kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik, ya. Jadi karena memang kita ini sering sekali, terutama saya sendiri juga, memang plastik ini memang sangat kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi
dengan penggunaan plastik yang berlebihan, terlalu sering, selalu mengandalkan plastik, itu akan menimbulkan plastik yang menumpuk. Lalu juga nanti kita harus bisa membawa tas belanjaan sendiri. Ya, jadi jangan kalau misal kita ke toko atau ke apa, itu kita kalau bisa jangan minta plastik dari toko, karena itu nanti salah satu juga yang membuat plastik itu banyak kita pakai. Lalu juga kita bawa alat makan sendiri, ya jangan beli-beli yang plastik-plastik. Lalu juga menolak sedotan plastik. Ya kalau bisa jangan pakai sedotan plastik ya teman-teman. Ya, jadi kita harus bisa menjaga bumi kita. Ya